Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pendengar channel Doni Mukhlis yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwa jika ada seseorang yang bermalas-malasan dalam menunaikan kewajibannya, atau justru malah enggan melakukan yang Allah perintahkan, seperti bermalas-malasan dalam melakukan sholat 5 waktu, atau bahkan sengaja tidak mau melakukan sholat 5 waktu, enggan, atau melalaikan kewajibannya, atau juga ketika di bulan Ramadan dengan sengaja membatalkan puasanya, dan tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban yang lain, seperti zakat, naik haji jika sudah mampu, dan yang lain-lainnya. Justru malah sebaliknya, malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti suka berbohong, melakukan perbuatan maksiat, melakukan judi, dan hal-hal yang Allah larang lainnya. Akan tetapi orang tersebut malah kehidupannya baik-baik saja. Uangnya banyak, rezekinya melimpah, kedudukannya semakin bagus, pekerjaannya semakin baik, kehidupannya semakin bagus, rumahnya semakin indah. Kalau itu yang kita temukan, janganlah kita iri dan dengki kepada orang tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan seburuk-buruknya azab di dunia ini kepada orang tersebut. Kenapa? Karena kalau Allah sayang kepada hambanya ketika melakukan kemaksiatan, ketika meninggalkan sebuah kewajiban, Allah timbulkan rasa bersalah pada dirinya. Atau di atas itu Allah uji, Allah berikan cobaan supaya hambanya sadar. Dan di atas itu lagi Allah berikan azab kepada hambanya supaya sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ketika Allah sudah cuek, Allah sudah marah kepada seseorang, Allah limpahkan kebaikan-kebaikan rahmat yang ada di dunia kepada dia tanpa Allah tegur sama sekali untuk berubah. Dan itulah yang disebut dengan istidraj. Ketika seseorang tidak sholat, malah suka berbohong, suka bermaksiat, kehidupannya baik-baik saja, pangkatnya naik, uangnya semakin banyak, hidupnya semakin jaya, dan dia bangga dengan itu. Ketika dia melakukan kemaksiatan, dia lupa bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat. Ketika dia tidak melakukan kewajiban, dia merasa dia sudah cukup dengan dunianya, dia sukses di dunia ini karena dirinya, karena usahanya, karena kecerdasannya, dan dia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah seburuk-buruknya azab yang disebut dengan istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj berasal dari bahasa Arab, asal katanya dari darojah. Darojah artinya ada dua sisi yang sedang bergerak, yang satunya Allah turunkan dan yang satunya Allah naikkan. Untuk urusan duniawi Allah naikkan pangkatnya, rezekinya, rumahnya, kehidupannya, Allah berikan kebaikan. Akan tetapi amal kebaikannya, ibadahnya untuk akhiratnya Allah benamkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat yang ke-7 ayat 182. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yang artinya adalah walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang dengan sengaja mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, sanastadrijuhum, sungguh kami akan binasakan mereka, min haitsu la ya'lamun, dengan cara yang mereka tidak ketahui, dengan cara yang mereka tidak sadari. Allah azab dia dengan cara
Mereka tidak sadar kalau mereka sedang diazab. Bagaimana cara Allah mengazabnya? Yaitu dengan cara Allah berikan kenikmatan dunia sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Inilah seburuk-buruknya azab di dunia yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika melakukan kemaksiatan, ketika tidak melakukan perintah Allah, tidak sholat, rezekinya lancar saja, berjudi, berbohong, bermaksiat, berbuat curang, melanggar aturan Allah, rezekinya baik-baik saja, kehidupannya baik-baik saja. Ingat, justru orang tersebut sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kenikmatan dunia kepadanya sehingga dia lupa dengan Allah, lupa dengan akhirat. Dan di akhirat kelak Allah tidak akan memberikan Rahman dan Rahimnya lagi. Kenapa? Karena semuanya sudah Allah berikan di dunia kepada orang tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah berikan istidraj. Bagaimana cara mengetahuinya? Maka ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah, diberikan jabatan yang bagus, diberikan sesuatu kebaikan oleh Allah, lihat apakah kebaikan itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, membuat amal kebaikan kita semakin maksimal, semakin banyak, atau justru dengan kebaikan yang Allah berikan kita semakin jauh dari Allah, semakin membuat kita sibuk, lupa dengan kewajiban kita, atau dengan jabatan yang tinggi kita malah manfaatkan untuk berbuat hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam agama. Maka ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita, jadikanlah kenikmatan tersebut untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kebaikan-kebaikan semakin banyak kita perbuat. Ketika Allah melimpahkan kenikmatan itu kepada diri kita, maka gunakanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah, perbanyaklah amal ibadah. Jangan sampai dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, justru kita semakin lupa kepada Allah, melalaikan kewajiban kita, malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa kita di dunia ini hanyalah sementara untuk mencari bekal menuju kampung yang abadi di akhirat. Oleh karena itu, hiduplah di dunia ini dengan menjalankan yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang Allah larang. Kita genggam dunia, kita kuasai dunia, tapi akhirat yang utama. Jangan sampai gara-gara duniawi kita kejar, kita melupakan akhirat. Kejar dunia, utamakan akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.